Tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh tiada pernah Engkau lewatkan setiap kami, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Ada Yesus, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus serta kami. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya dahsyat, amin. Sama-sama kami bangkit, kita persilakan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan saya. Lihat kiri kanan depan belakang Bapak Ibu, katakan engkau juga pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Amin. Ini waktunya kita boleh memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Yang siap dan excited katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Pastikan kita perkatakan dengan iman, amin saudaraku. Sama-sama kita perkatakan 3, 2, 1. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Dia dahsyat, dia kubu pertahanan kita, amin. Mari kita buka kedua tangan kita angkat di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mengucap syukur kami datang ke altar Tuhan. Dengan mengucap syukur kami kuduskan hari Sabat ini Tuhan. Terima kasih buat satu hari kembali Tuhan nyatakan pada setiap kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih bisa kami hidup pagi ini. Buat kesehatan, buat keluarga, bahkan setiap situasi yang ada pada setiap kami, yang kami rasakan, biar kami datang dengan ungkapan syukur. Sebab dengan apa kan kami balas segala kebaikan Tuhan, selain kami datang bersyukur kepada Engkau. Selain kami datang Tuhan memberikan hidup kami melayani Tuhan, mengasihi Engkau, mencintai Engkau di segenap kehidupan kami. Bapa, biar Tuhan pulihkan hati kami, sucikan kami, ampuni kami, layakkan kami. Yang kami sadari kami tidak Tuhan luput dari segala ketidaklayakan. Kami injakan kaki kami di rumah Tuhan, rumah yang kudus, mesbah yang kudus, mesbah yang Tuhan kenan. So Tuhan, biar Tuhan pulihkan, Tuhan restorasi, dan Tuhan mampukan kami hanya untuk datang menyembah di bawah kaki-Mu. Dan biar kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya kepada Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami. Hanya kepada Tuhan Yesus, penyelamat hidup kami. Dan hanya kepada Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah, kami siap dengar-dengaran akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap menyembah, sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Dia yang dahsyat. Mari sembah, mari sembah namanya yang ajaib. Mari buka kedua tangan kita, hampiri Tuhan. Mari sembah Dia pagi ini saudaraku. Ya nara nama ya namo, ya nama ya nama shade. Jesus, you are worthy. Jesus, you are worthy. Selamanya, selamanya ada dalam hadirat-Mu.
bersyukur. Mari responi panggilan Tuhan. Mari responi panggilan-Nya. Tuhan Yesus, Engkau segalanya. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau setia, Engkau mulia. Kami datang menyembah, kami datang bersyukur, kami datang di bawah kaki-Mu Aba. Kami persilakan Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Semuanya Tuhan jamah, semuanya Tuhan sembuhkan, semuanya Tuhan pulihkan. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu. Kami buka ibadah ini dengan hati yang bersyukur, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. In Jesus' name we worship You. We call Your precious Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah-Mu. Kau yang siap menyembah lebih lagi, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Biar pribadi lepas pribadi kita memiliki hubungan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kaulah segalanya, jadi lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah. Tiada yang seperti Engkau, Abang. Tiada yang seperti Engkau, begitu setia dalam hidup kami. Ini umat-Mu datang menyembah-Mu, katakan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya.
yang berkuasa. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah segala, tiada seperti Engkau. Tiada yang dapat menggantikan Engkau. Pribadi yang mempesona hati setiap kami. Mari datang dengan sungguh, katakan selamanya. Ku puji, oh, ku sembah Yesus selamanya. Amin. Kami sanjung. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia yang dahsyat selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu untuk selamanya. Senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala, katakan Kaulah, Kaulah segalanya. Katakan Yesus, Yesus segalanya. We worship you. Mari sembah, mari sembah, mari tinggikan Dia, mari muliakan Dia. Jangan lewati kami, jangan lewati kami. Kami butuh Engkau, sebab Kau pokok pujian kami, Tuhan. Kami merindukan Engkau seperti sungai. Kami rindukan seperti rusa yang haus akan aliran sungaimu. Seperti fajar pagi hari, kami nantikan Engkau. Mari datang kita sembah Tuhan pagi ini. Ungkapkan syukurmu, bawa hatimu, bawa pujianmu. Tuhan mendengar hati setiap kita. Tuhan mengenali sembah. Tuhan mengenali respon hati. Tuhan bertahta
Saudara boleh angkat kedua tangan saudara. Saudara boleh hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, panggil nama Yesus. Oh Yesus, Engkau pertolongan kami. Oh Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Sembah kami Tuhan Yesus. Kami angkat sembah kami di hadapan. Kami hadapkan wajah kami kepadamu Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami, layakkan setiap kami. Pulihkan hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Diberkati Engkau, diberkati Engkau, dimuliakan Engkau, disembah nama-Mu yang dahsyat. Dimuliakan nama-Mu yang dahsyat. Mengajak sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Angkat kedua tangan kita pada Tuhan, Bapak Ibu. Angkat tanganmu pada Tuhan. Mari hadapkan wajah setiap kita pada Tuhan. Biar pagi ini kita datang memberkati hati Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, tanda kami menyerahkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Kau lihat hati yang menyembah, tanda kami bersyukur buat setiap kondisi kehidupan kami. Kau lihat mata yang tertuju kepada Engkau, mata yang terus menanti-nantikan Engkau sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput setiap kami. Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang berbeban Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name we worship you. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship you. We bless the Lord of my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.
tangan di atas kepala, katakan bless the Lord, come on. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan jangan pernah melupakan kebaikannya. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship you, I worship your holy name. I worship your holy your holy name, Lord. Yes. Kami menyembah Engkau dengan penuh kerinduan, dan kami memberkati Tuhan dengan segala penyembahan kami. Dan saat ini Engkau sendiri yang bertahta di tengah kami, dan saat ini Tuhan sendiri yang menyatakan mujizat-Mu, dan saat ini Tuhan sendiri yang berbicara pada setiap kami. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, dan kami bersorak, melompat, mengeluh-elukan segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nikmati perkenanan-Mu. Engkau yang siap menyembah lebih lagi, sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Serahkan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. amin. Rasanya boleh minimal 5 orang, saudara boleh tos, boleh berikan salam, katakan selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan. Kita orang-orang yang bersyukur, amin. Boleh sambil gerakan tubuh saudara kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita bersenandung, katakan na 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 na. Oh 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 na 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 na. Katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Senafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Yang bisa melompat, melompat, come on. Dan 1, 2, 3, come on, melompat. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, amin. Kasih setia, na 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 na. Boleh saya dengar yang wanita saja, katakan come on, yang pria katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Sama-sama semuanya melompat. 1, 2, 1, 2, come on. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari menari di hadirat Tuhan.
katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama dengan kedua tangan terangkat katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Yesus baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Mari bersenandung. Na 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 na. We worship you Jesus. Na 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 na. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur, sebab saya dan saudara adalah umat-umat pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Katakan yes. Sama-sama kita perkatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? tidak ada Lebih dari pemenang. umat-umat pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Amin. Saya dan saudara akan diangkat lebih naik lagi. Amin. Mari perkatakan dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama lihat kiri kanan saudara, katakan engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari. Katakan saya lebih dari. di dalam Yesus. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa melawan? tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita boleh melompat. Come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Engkau penyelamatku Tuhan. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang.
Music, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Pemenang itu nggak melihat masa kini. Apapun yang terjadi, mungkin sedang down, keuangan sedang tidak baik-baik saja, mungkin secara pekerjaan mungkin stagnan, tetapi umat-umat pemenang itu mempunyai visi. Amin. Tuhan pasti menolong sesuai waktunya Tuhan. Amin. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kembali duduk di hadirat Tuhan. Waktunya kita mempersiapkan persembahan kita yang pertama, persembahan diakonia. Saudara boleh mempersiapkan yang terbaik. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hadirat-Mu, bahwasanya Engkau bawa kami lebih dahsyat lagi hari demi hari, dan kami mau terus mengandalkan Engkau di segenap kehidupan kami. Terima kasih buat sebentar waktu Tuhan masih berikan kami waktu untuk persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan menjamah setiap persembahan yang kami boleh berikan Tuhan Yesus sebagai korban kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidup. Katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, amin. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sama-sama kita bangkit berdiri hadirat Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Ini kami Tuhan, aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan.
ini bukan hanya sebagai slogan, tapi benar-benar kerinduan kami ini aku itulah aku Tuhan. Kami ada di sini juga karena kasih-Mu semata. Sudah selayaknya kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk benih firman. Urapi bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bila hanya firman-Mu saja yang disampaikan dan nama-Mu saja ditinggi. Mari Roh Kudus, ini adalah acara-Mu sendiri. Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang akan mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Kristus. Terima kasih untuk imam musiknya. Luar biasa, gereja ini memang luar biasa. Untuk pujiannya, ya, haleluya. Shalom. Ini yang kedua saya di sini, masih ingat saya? Yes, Tuhan. Kalau enggak ingat, ya harus diperkenalkan lagi. Ya, tema kita hari ini adalah memenangkan dan memuridkan. Memenangkan dan memuridkan. Kita baca nasnya dari Matius 4 ayat 19 dan 20. Matius 4 ayat 19 dan 20. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, sudah muncul di situ. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang cukup keras, dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Matius 4 ayat 19 dan 22:3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Amin. Kalau kita ingat tema minggu yang lalu, menjangkau yang belum terjangkau. Bulan ini adalah bulan misi. Kita itu sering merasa bahwa misi itu harus ke tempat yang jauh. Ke tempat yang jauh, entah itu ke pedalaman Kalimantan atau hutan Papua di sana. Padahal banyak sesama kita yang mungkin ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, yang setiap hari hampir selalu bertemu dengan kita. Dan mereka itu belum benar-benar mengenal Yesus. Apakah sudah kenal Yesus? Mungkin sudah. Tapi belum benar-benar mengenal Yesus. Kalau dikatakan mendengar nama Yesus, saya percaya sudah. Orang yang belum menjadi anak-anaknya pun tahu nama Yesus. Dengar nama Yesus. Karena yang disebut memberitakan kabar baik itu bukan sekedar pokoknya aku sudah menyebut nama Yesus, selesai. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tidak ada orang yang selamat tanpa melalui Dia. Tidak ada. Yesus itu Tuhan. Teriak-teriak begitu. Betul kata firman Tuhan. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Tetapi namanya menanam itu juga harus serius. Bukan kok Allah yang memberi pertumbuhan, pokoknya aku tanam. Enggak. Menanamnya pun harus serius. Menyiramnya pun juga harus serius. Apalagi kalau ditanamnya pada masa-masa sekarang ini. Di perumahan Anda ada lapangan, amin. Rumputnya bagaimana? Kering. Saya menanam menanam pohon palem yang merah itu pun kering. Pohon yang sudah gede pun kering. Kita harus serius dalam menanam, serius dalam menyiram. Jadi bukan asal sebar benih. Bukan asal semprot, enggak. Tetapi kita lakukan itu semua. Menanam, menyiram dengan satu tekad. Bahwa benih tersebut akan tumbuh, betul? Akan tumbuh. Walaupun yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri, betul.
Tapi Dia yang memberi mandat, perintah kepada kita. Untuk menanam. Untuk menabur. Untuk menyiram. Dalam Matius 4 ayat 19-20 tadi, kita dipanggil menjadi apa? Mari ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Penjala manusia yang pasti tujuannya, pasti bukan sekedar melemparkan jala. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Selama sudah melemparkan jalanya, udah enggak. Pokoknya aku sudah melemparkan jalaku, enggak. Tujuannya apa? Mendapatkan ikan. Kalau nanti kita ikut ini terus terakhirnya nggak cukup juga hanya mendapatkan ikan. Begitu pula dalam menabur benih. Kita ingat tentang perumpamaan benih yang jatuh di mana? Pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri. Semuanya ada yang nggak tumbuh dimakan burung ada, tapi ada juga yang cepat tumbuhnya. Tapi benih yang tumbuh terbaik adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik. Bisa saja kita katakan, bukannya benih yang ditabur sama Pak Yosua? Iya. Jadi yang menentukan kan tanahnya, betul kan? Betul. Jadi kalau jatuh di pinggir jalan, salahnya sendiri Pak. Bukankah tanahnya pinggir jalan itu tanah Dia? Bukannya batu-batu itu tanah Dia. Bukannya semak duri tanah Dia. Aku kan cuma menabur. Biarpun benih baik, tapi kalau jatuhnya di tanah yang salah, tumbuhnya pun gak sempurna. Tumbuh sih tumbuh, tapi segera mati. Betul. Tapi kalau kita diperintahkan Tuhan untuk menanam, kita pun harus persiapkan tanahnya. Jadi bukan kok asal sebar. Apapun tanahnya, jadikan tanah itu tanah yang subur. Jadikan tanah itu tanah yang siap untuk disebar. Bibit benih itu dengan cara apa? Kita bisa saja buru-buru katakan, sampaikan Yesus itu Tuhan, bisa. Tapi bagaimana mereka bisa tertarik untuk ikut Yesus kalau mereka belum kenal Yesus? Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Bagaimana dia ambil keputusan, ya aku ikut Yesus? Kalau nggak ada yang menarik tentang Yesus yang mereka lihat. Kalau nggak ada yang menarik tentang Yesus yang mereka dengar. Cerita nih, tahun 90-an. Saya langganan tabloid Wanita Indonesia. Saya langganan itu. Saya masih kuliah, masih pacaran. Di situ ada Wanita Indonesia, grup apa ya, anggota Wanita Indonesia. Foto-fotonya banyak. Di bawahnya ada tulisannya seperti ini. Yang menjadi anggota akan diundi. Waktu itu saya di Jogja. Yang menang diberi tiket ke Jakarta, pesawat. Saya orang Jogja. Tahun 90. Naik pesawat. Itu sesuatu banget. Bener? Siapa yang pernah naik pesawat sebelum tahun 90? Saya sudah kecil diajak bapak. Pokoknya kamu naik pesawat. Saya SD aja dinaikin pesawat dari Solo ke Jakarta. Buat apa? Kalau ditanya gurunya, siapa di sini yang pernah naik pesawat? Dengan bangganya begini. Tapi walaupun seperti itu, sudah kuliah pun saya masih pengen. Daftarlah saya sama pacar saya. Daftar. Edisi berikutnya. Foto saya nongol. Saya dan pacar saya jejer. Satu cakep, satu cantik. Menurut saya. Begitu. Loh Anda lihat sekarang saya bagaimana? Berapa puluh tahun yang lalu pastilah. Tapi ternyata itu semua itu ajang sahabat pena. Tahu sahabat pena? Generasi Yeremia pasti enggak tahu. Tahu enggak sahabat pena? Enggak tahu sahabat pena itu kita surat-suratan gitu loh. Nyurat-nyuratin. Oh, zaman dulu tuh sabar banget. Nyurati sekarang, berharap-harap cemas. Jawabannya kapan? Seminggu kemudian ada jawabannya. Waduh seneng banget.
dan pacar saya mendapat surat mayoritas dari cowok 7-8 surat tiap minggu. Bapak-bapak, mas-mas, kalau Anda jadi saya cemburu enggak? Cemburu enggak, Mas? Saya enggak. Karena saya mendapat surat dari mayoritas cewek 15 surat tiap minggu. Wah, banyakan saya. Saya tidak melanjutkan cerita tentang sahabat Bena. Tapi ada yang mau saya soroti di sini. Kira-kira 7-8 orang yang nyuratin pacar saya. Dan 15 surat yang menyuratin saya. Apa yang menyebabkan mereka kirim surat ke saya? Mereka belum mengenal saya. Mereka belum mengenal pacar saya. Saya percaya. Karena mereka melihat fotonya. Betul? Fotonya. Saya tidak sombong. Kalau ada paling tidak 10 cewek yang nyuratin saya setiap minggu. Ya gak jelek lah saya waktu itu. Pasti. Mulai nangkep? Arahnya kemana? Lah kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita ini foto-fotonya Yesus, amin. Kita ini foto-fotonya Tuhan. Mereka melihat kita sebagai gambaran Yesus yang kita kenal. Mereka melihat kehidupan kita, mereka melihat tingkah laku kita, mereka mendengar tutur kata kita. Itu yang mereka tanyakan. Kalau aku ikut Yesus, aku mau jadi seperti apa ya? Kalau suamiku ikut Yesus, suamiku akan jadi seperti apa ya? Kalau istriku ikut Yesus, istriku akan jadi seperti apa ya? Tingkah laku kita itu menentukan mereka menjadi tanah yang baik atau tanah yang jelek untuk benih kebenaran yang kita tabur. Karena mereka belum mengenal Yesus. Mereka hanya melihat kita sebagai contoh hasil dari ikut Yesus itu seperti ini. Apakah kita sebagai foto-fotonya Yesus mampu menarik mereka untuk mulai berkirim surat kepada Yesus? Untuk mengenal Yesus. Ada keinginan untuk mengenal Yesus lebih lagi. Mampu membuat mereka mau lebih dalam mengenal Yesus. Atau belum kita ditolak. Gitu. Terus kita nyalain. Iblis ini mesti kuasa gelap. Iblis. Kita perangi. Doa gereja ini luar biasa. Bahasa roh. Kita usir roh yang jahat. Padahal setannya juga bingung. Loh kok nyalain aku sih? Aku gak ngapa-ngapain kok. Kita tuh sering menyalahkan iblis itu sering. Dikit-dikit iblis, salahin. Iblisnya bingung. Apa sih aku gak ngapa-ngapain kok. Kita yang belum bisa menjadi contoh bagi mereka. Di India pernah, Mahatma Gandhi. Aku suka Yesus, tapi aku gak menyukai orang-orang Kristen. Karena orang Kristen jauh banget dari Yesus. Kita gak bisa dicontoh. Ayo mulai benerin sikap kita. Supaya tanah hati mereka menjadi tanah yang baik untuk benih kebenaran yang akan ditabur. Amin. Itulah memenangkan tadi. Temanya apa tadi? Memenangkan dan memuridkan. Itulah memenangkan. Mereka punya tanah yang baik dan benih yang kita tabur tumbuh. Saat mereka ambil keputusan, ya aku mau ikut Yesus. Itulah memenangkan. Tapi kadang pula kita salah dalam mengartikan memberitakan Injil. Kita merasa bahwa tugas kita sudah selesai. Begitu benih tersebut tumbuh, begitu mereka terima Yesus, tugasku sudah selesai.
Mereka sudah terima Yesus, sudah dibaptis, ya sudah selesai. Nggak kita urusin lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Engkau tahu Tuhan. Iya, aku tahu. Tapi mereka yang di sekelilingmu tidak tahu. Jadi gembalakan domba-dombaku. Aku tahu engkau mengasihi aku. Tetapi tetanggamu nggak tahu. Yesus tahu kita di sini ini karena mengasihi Tuhan, karena percaya pada Tuhan. Tapi tetangga kita belum tahu. Gembalakan mereka. Feed my lambs. Kasih makan mereka. Beri makan domba-dombaku. Jangan dibiarin setelah tumbuh terus dibiarin saja. Enggak. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi bukan setelah didaftarkan jadi murid. Urusanmu lah mau lulus mau enggak terserah. Aku sudah didaftarkan jadi murid. Enggak. Seperti orang tua itu ada keinginan untuk memastikan bahwa anak yang disekolahkan itu lulus. Ada di sini orang tua yang merasa sudah cukup hanya mendaftarkan anaknya di sekolah yang bagus itu terus. Lulus enggak lulus karepmu. Enggak mungkin. Kita juga harus mengusahakan menjadi lulus. Dampingi. Itulah sebabnya ada KUL. Sebagai perpanjangan penggembalaan. Gereja nggak akan mungkin nangani seluruh jemaat di sini. Ini gereja baru betul. Berapa kali ibadah? Sekali. Ini jemaatnya masih bisa ditangani. Kalau sudah 2 kali ibadah, 3 kali ibadah, mulai pusing. Bukan hatinya yang pusing, waktunya yang pusing. Gak cukup lagi, perhatikan. Dengan KUL itu diharapkan gereja mampu menangkap kebutuhan jemaat. Jemaat juga tahu program gereja seperti apa. Saling menguatkan, saling mengingatkan. Sehingga kalau benih itu tumbuhnya di lingkungan yang benar. Jangan di tengah semak duri. Ya walaupun kita tahu. Kita seperti domba yang ada di tengah kawanan serigala. Tapi domba yang ditaruh di situ. Enggak mungkin anak domba lah. Mesti domba yang sudah dewasa. Kitalah yang bertugas seperti itu. Disinilah artinya memuridkan. Tadi memenangkan sudah. Nggak cukup memenangkan. Gembalakan domba-dombaku. Coba saya mau tanya Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus turun ke bumi jadi manusia? Kenapa? Halo? Biar lebih benar. Yesus di sini jadi manusia, tugasnya ngapain? Nebus? Nebus dosa? Dengan cara apa? Mati di kayu salib? Betul? Jadi dia mati, dosa kita ditebus, betul? Kenapa mesti nunggu 33 tahun? Kenapa tidak 5 tahun disalib? Kecil, salibnya kecil. Tok, lucu salibnya. Kan sama saja. Tapi kenapa ditunggu besar? Kenapa ditunggu 33 tahun? Karena sudah beribu tahun, ratus tahun Tuhan itu menyuruh nabinya untuk memberitakan firman-Nya. Orang tidak bertobat. Sehingga dia sendiri turun. Untuk apa? Memberi contoh. Ini loh aku. Ini loh orang manusia yang taat sama Tuhan. Ini loh aku. Kesetaraannya dengan Allah. Menjadi bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Artinya apa sih? Dibuang itu semua. Kita jadi malu kalau kita sampai sombong. Ini aku diaken. Ini aku gembala. Ini aku pendeta. Enggak ada artinya. Tuhan pun gak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Itu loh artinya. Taat sama Bapak. Taat. Walaupun pernah ada pergumulan. Bapak kalau boleh ambil cawan ini daripadaku. Tapi kehendakmu yang jadi. Itu contohnya. Dan dia lakukan itu sebagai manusia. Kita pun bisa. Itu. Memberi contoh. Makanya setelah 3 tahun, 3,5 tahun memberi contoh. Dia disalibkan, ya. Ada contoh yang kita tiru.
Bukan hanya kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan ini, jangan itu. Tapi dengan menjadi contoh, bukan menceritakan contoh. Kita diminta Tuhan menjadi saksi, bukan bersaksi tentang pengalaman orang lain. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Loh, kok ada katanya? Saya buta, Pak, enggak pernah lihat burung nuri. Katanya sih terbang tinggi. Oh, Yesus Kristus katanya, Tuhan kita katanya. Loh kok katanya? Lah saya katanya cuman itu, saya enggak pernah ngalami. Enggak bisa seperti itu. Memuridkan itu harus mengalami. Jadi contoh. Feed my lambs, beri makan domba-dombaku. Seorang murid harus menghasilkan seorang murid. Penjala manusia itu tidak hanya menangkap manusia-manusia, tapi menangkap manusia itu dijadikan penjala manusia untuk menangkap manusia berikutnya. Begitu terus, itulah memuridkan. Nah kita di sini tadi lagunya tentang berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Apa tadi lagunya tadi? Berkat Tuhan luar biasa. Benar, berkat Tuhan terus. Berkat Tuhan kita dengar. Apakah kita benar-benar merasa diberkati Tuhan? Coba saya mau tanya. Bapak Ibu di tempat ini, siapa yang benar-benar merasa diberkati Tuhan? Jangan buru-buru angkat tangan. Jangan buru-buru. Saya ulangi, waktu Yesus tanya, hei anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Apa jawab murid-muridnya? Tidak. Enggak masalah kok menjawab tidak. Maka Tuhan katakan, tebar jalamu, ditebar dapat ikan. Kalau iya, tapi bohong, yang enggak dapat apa-apa. Tidak. Nah saya tanya lagi, siapa di sini yang merasa diberkati Tuhan? Oh kok jadi enggak ada sih? Siapa yang merasa diberkati Tuhan? Benar merasa diberkati Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Siapa yang merasa diberkati Tuhan sampai merasa inilah saatnya saya memberi? Benar. Amin. Memberi makan roh secara rohani bagus. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tidak hidup dari roti saja. Tapi hidup dari roti enggak? Iya. Tapi enggak roti saja. Firman Allah, iya. Tapi roti, iya. Coba lihat orang-orang sekitar kita. Bagi yang diberkati Tuhan. Beras 5 kilo. Itu enggak jadi masalah kok. Tapi yang sedang bergumul untuk mendapatkan beras 5 kilo. Itu satu pergumulan. Betul? Satu pergumulan. Jangan menggantungkan pada diakonia gereja. Enggak akan cukup. Di gereja saya ada program diakonia. Dulu ada. Diminta dari Gembala Akul. Nama yang perlu mendapatkan sembako tiap bulan ada. Tapi kemudian pandemi berkembang. Jadi banyak yang butuh. Sehingga bukan lagi setiap orang itu akan mendapat tiap bulan. Disebar banyak sekali. Kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ke sini. Banyak sekali. Ya Bapak Ibu yang merasa diberkati Tuhan. Ayo kita bantu mereka. Dengan berkat dari Tuhan yang sebetulnya untuk mereka hanya melalui kita. Sebetulnya milik mereka hanya melalui kita. Dengan demikian kita bisa benar menjadi contoh bagaimana sih menyatakan kasih itu. Itulah memuridkan. Itulah memuridkan. Beras 5 kilo itu berapa sih? Di Indomaret, Alfamaret 69.000. Enggak sampai 70.000.
Jangan pakai uang gereja. Pakai uang kita. 70.000 sebulan. Ambil komitmen. Berat Pak Yosua kalau 70. Bagi 2. 35.000 kita bagikan 2 bulan sekali. Tapi komitmen saya mengajak Anda untuk komitmen. Kita tidak akan melarat yang diberkati Tuhan. Ngeluarkan 35.000 sebulan, 70.000 sebulan. Enggak mungkin melarat lah. Kita diberkati Tuhan. Percayalah. Kalau merasa sudah saatnya memberi. Kalau yang belum ya tetap berdoa, enggak apa-apa. Tapi yang memberi, jangan pelit. Enggak usah nunggu program gereja. Aku mau, tapi nanti siapa yang mau mengkoordinir. Enggak perlu dikoordinir siapa. Kita lihat saja. Temanku perlu, tetanggaku perlu. Kasihlah aja langsung pada mereka. Enggak usah juga ini dari Tuhan Yesus. Enggak perlu. Kasih aja. Persekutuan doa di kantor saya dulu United Tractor. Ada program orang tua asuh, orang tua santun. Menyantuni orang-orang sekolah. SD berapa, SMP berapa, SMP, SMA berapa, sampai kuliah. Dimulai dari berapa orang, 100 orang. Waktu saya keluar karena pensiun itu. Sudah mencapai 500 orang lebih. Yang dibantu pembiayaan. Dengan cara apa? Kita komitmen. Selama 1 tahun. Tolong potong gaji saya masuk ke rekening persekutuan doa. Sekian rupiah tiap bulan. Jadi langsung kepotong masuk. 500 orang. Di sini juga bisa. Gak perlu tunggu program gereja. Kita saja komitmen. Aku akan memberi dia. Aku akan memberi dia. Gak akan rugi. Itulah kasih. Nyatakan. Bukan omong doang. Itu kasih yang nyata. Langsung saja. Itulah memuridkan. Bukan hanya memberi makan rohani. Gimana mereka bisa memakan makanan rohani kalau perutnya itu lapar? Ya berdoalah, berdoa gimana sih orang? Saya tahu kalau adik saya sudah WA ke saya. Mas doakan saya ya, uangnya habis. Oh, artinya minta duit. Begitu saya tahu. Lah masa ini pendoa di sini, doakan saya ya, saya sedang pergumulan makanan. Ya kami doakan, salah jawabannya. Bukan itu, kasih. Sanggup? Amin. 70.000 5 kilo. Tiap bulan kasih ke orang tertentu. Sanggup. Gereja dibantu. Bukan hanya programnya gereja. Program kita sendiri. Aku ngasih komitmen. Ini memberi contoh. Inilah memuridkan yang paling efektif. Doa memang perlu. Tapi kalau doa saja, apa gunanya Tuhan suruh kita? Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan jadikan mereka muridmu Tuhan. Lah, apa gunanya Tuhan suruh kita? Berkati mereka. Tuhan berkati mereka. Lah, minta aku lagi. Berkati ya berkati. Ada berkat yang di tangan kita yang sebetulnya milik orang lain. Amin. Amin. Saya senang kalau melihat di sini. Pujiannya bagus, hadirat Tuhan bagus. Saya percaya bukan cuma hadiratnya Tuhan yang bagus. Bukan cuma ngasih doa, tapi juga ngasih berkat. Berkat saja juga enggak cukup. Pokoknya ngasih duit. Gak mau ikut berdoa, gak mau ikut pelayanan. Juga gak boleh. Kayak orang Majus. Datang. Bawa hadiah. Tapi dia datang sendiri. Itulah dan memenangkan. Tadi memenangkan sudah. Salah satu cara membuat tanah hati mereka menjadi tanah yang baik adalah mereka melihat kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Maka hati mereka siap, kita taburi, tumbuh. Kita jadikan mereka murid. Dan kita temenin supaya lulus. Dengan cara apa? Menjadi teladan bagi mereka. Amin. Kami panggil lima musik, kita akan nyanyikan lagi tadi. Ini aku Tuhan, utuslah aku.
Ada panggilan Allah. Agak pelan saja temponya. Uralah masan. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Biar musik saja dengan lembut kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, Tuhan memanggil kita. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Mari ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Kita sering mendengar perintahnya, tapi Tuhan pengen kita nyata dalam menjawab panggilannya. Mendoakan, ya semua orang pasti mendoakan. Tapi bagaimana dengan melangkah? Menyisihkan sedikit berkat Tuhan yang tercurah melimpah atas kita, yang sebetulnya milik orang lain. Kita diperintahkan untuk membagi berkat pada mereka. Ayo komitmen. Kita tidak bisa mengandalkan pada gereja, mengandalkan pada program diakonia di gereja, terlibat di dalamnya. Tidak perlu menunggu program gereja, siapa yang akan mengatur, tidak perlu. Kita lihat saja orang-orang di sekitar kita yang perlu. Kita melangkah membantu mereka. Tadi saya berikan contoh, 5 kilogram beras, 69.000 sebulan. Saya rasa tidak terlalu berat. Ambil komitmen. Aku ambil komitmen Tuhan. Tuhan bongkar, Tuhan bukakan mata mereka sehingga mereka melihat saat ini juga siapa yang perlu dibantu oleh mereka. Sebut namanya. Aku komitmen Tuhan, aku komitmen Tuhan. Ingin menjadi berkat. Uralah masan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau berambil komitmen untuk berbagi berkat? Bukan hanya mendoakan mereka. Taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Engkau lihat Tuhan mereka yang tumpang tangan di dadanya Tuhan. Mereka ambil komitmen ingin menjadi berkat. Berkati mereka lebih lagi Tuhan. Berkati mereka lebih lagi. Supaya mereka bisa menjadi lebih lagi dan jadi saluran mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati. Saya percaya kami akan melihat Tuhan. Kesaksian mereka bahwa berkat yang untuk orang lain itu diberikan dan mereka tidak pernah kekurangan. Murah lama saja. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Oh, ini kau
sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan, sampai kau datang, sampai generasiku diselamatkan. Ini kami utus setiap kami, dan boleh Tuhan pakai apa yang ada di tangan kami untuk memberkati, untuk melayani Tuhan. Mampukan kami, perlengkapi kami, berikan isi hatimu pada setiap kami. Dan kami yakin dan percaya tidak akan pernah sedetik pun kehidupan kami di luar perencanaan-Mu. Dan kami kecap segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih sungguh buat segala firman yang daripada Tuhan. Biar itu Tuhan kami kecap dan kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus, Allah kekasih jiwa kami. Kau yang diberkati, sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apakah ada pengumuman untuk siang ini? Kalau ada, kita persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami mau menyapa bagi saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, atau boleh berdiri di tempat atau cukup melambaikan tangan saja. Apakah ada? Puji Tuhan, semua jemaat-jemaat yang setia, mari kita saling mendoakan untuk pertambahan jiwa di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yosua Hendro. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini, sehingga benar nyata kita menjadi wakil-wakil Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Pengumuman sepekan, setiap Sabtu diadakan doa di tempat ini jam 2, dan ada latihan untuk pujian penyembahan ya, bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi kami persilahkan, boleh bergabung setiap hari Sabtu di tempat ini. Dan untuk kul diadakan setiap minggu di tempat. Bagi yang Bapak Ibu bersedia ya diadakan kul di tempatnya, boleh menghubungi pengerja Bapak Edo. Dan untuk ibadah minggu depan tetap diadakan di waktu yang sama, ibadah raya jam 10 pagi disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman sepekan. Satu lagi, nanti ketika kita pulang dari tempat ini, mari kita memberkati saudara-saudara kita yang memantau kendaraan kita yang parkir. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua, persembahan syukur kita pada Tuhan. Sejenak kita satu dalam doa. Mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, makasih buat segala firman, hadirat-Mu, lawatan-Mu, visi-Mu yang Tuhan taruhkan pada setiap kami. Ini waktunya kami mempersembahkan korban syukur kami. Bukan seberapa banyak yang kami berikan, tetapi respon hati kami memberi tanda kami mengasihi Tuhan. Kami kembalikan segala sesuatunya di rumah Tuhan, dan Tuhan sendiri mengelolanya. Dan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan bersuka cita. Kau yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. kami mengajak sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Luar biasa Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesus selalu Yesus, Yesusku luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan di siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas ibadah di siang hari ini Tuhan, dan firman yang telah kami dengar dari hamba-Nya Pak Yosua ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun setiap pelayanannya Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarganya dari segi aspek ekonomi Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, GBCHS. Biarlah kiranya Tuhan tempat ini memenuhi berkat dan banyak jiwa-jiwa baru Tuhan. Sesuai visi misi kami ya Tuhan. Biarlah ditambahkan 200 jemaat, 10 kul dan 20 tim doa ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami tempat ini Pak Abraham ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanannya. Tuhan berkati gembala dan keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang Rayon 18 Pak Andi Markus ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya berkati keluarganya dan 4 wakilnya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kiranya GBIC Rayon 18 dimanapun yang berada Tuhan, Tuhan berkati. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk jemaat yang hadir di siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya berkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit di tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan beri kesembuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini yang mempunyai masalah, pergumulan, baik itu dalam segi ekonomi, pekerjaan, keluarga. Biarlah kiranya Tuhan beri jalan keluar yang daripada Engkau ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga sekitar tempat kami berada tinggal ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya warga sekitar mau dan mengerti Tuhan akan keberadaan tempat ini Tuhan. Biarlah mereka menerima berkat juga atas keberadaan GBCHS di tempat ini Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang sebentar lagi melakukan pemilu. Biarlah kiranya Tuhan nanti terpilih presiden yang takut akan Engkau ya Tuhan. Bapak yang baik, sebentar lagi kami ingin pulang dari tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan sertai kami. Biarlah dari tempat ini tiba di rumah dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Dan sebelum kami pulang ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita buka hati kita, kita angkat tangan kita. Para kekasih-kekasih Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan, dengan membawa berkat kasih karena sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di surga. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Maha Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan kuasa dari Ruh HaKodes Roh Kudus, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Tuhan datang menyebut kita di awanan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setia. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap mengandalkan Tuhan. Sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa dalam namanya, oh Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa.